Hai, welcome to my opinion. Jadi pembahasan kali ini yaitu tentang berteman dengan non-muslim. Seperti yang kita tahu, dengan tema berteman dengan non-muslim, pertanyaan yang paling sering muncul yaitu, bolehkah kita berteman dengan non-muslim? Nah, di sini untuk jawabannya sendiri ada dua pendapat. Ada yang pro dengan berteman dengan non-muslim, artinya boleh-boleh saja. Namun juga ada pendapat yang kontra, justru tidak boleh untuk berteman dengan non-muslim. Para ustadz juga berpendapat demikian, ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang menyatakan pro, yang menyatakan boleh-boleh saja berteman dengan non-muslim, berpendapat bahwa bagi mereka tidak ada masalah dalam hubungan pertemanan dengan non-muslim. Namun bagi yang kontra dengan hubungan pertemanan dengan non-muslim, ini biasanya berdalilkan dengan hadis Nabi, la tusahib illal mu'minan. Menurut pendapat saya pribadi, dan mungkin ini sedikit sharing juga. Jadi salah satu keinginan saya juga, saya ingin mempunyai teman non muslim gitu. Saya ingin berteman dengan non muslim. Namun hampir pernah dilakukan, namun sekarang tidak dilanjutkan lagi gitu, tidak sesering dulu gitu. Jadi saya pernah berteman dengan non muslim. Saat itu kami tergabung dalam satu komunitas. Sebenarnya sih mayoritas dalam komunitas itu muslim semua, hanya 2 orang kalau saya nggak salah non muslimnya gitu. Nah itu kita juga sampai ke sosial media gitu, dekat dengan maksudnya dekat dalam sosial media, kadang sampai save nomor WhatsApp gitu kan. Dan kita tidak ada, maksudnya memang tidak ada masalah dalam hubungan persahabatan gitu. Kita persahabatan biasa-biasa aja gitu. Itu menurut pendapat saya dan sedikit sharing gitu. Jadi menurut saya berteman dengan non muslim ya boleh-boleh saja gitu, boleh-boleh saja, asalkan, nah ini dia, asalkan, in my opinion, karena ini persahabatan, temanya aja berteman dengan non muslim, ini bukan persahabatan, temanya berteman dengan non muslim. Dengan non muslim, dalam konteks ini aja, itu pertemanannya itu ada hubungan keyakinan gitu, hubungan akidah, hubungan agama, yang tentunya harus ada hal-hal yang perlu kita camkan, harus ada hal-hal yang perlu kita ingat gitu. Apa saja sih? Yang pertama, kita harus sadar, kita harus ingat bahwasanya lingkungan sangat mempengaruhi. Circle kita itu sangat influence banget sama kita. Jadi ketika kita berteman dengan non muslim, ada 2 kemungkinan yang mempengaruhi. Yang pertama, kita yang akan mempengaruhi dia, atau sebaliknya, dia yang akan mempengaruhi kita. Namun ada baiknya kemungkinan pertama yang terjadi, kita mempengaruhi dia untuk menunjukkan kebenaran gitu, menunjukkan kebaikan, bukan sampai sebaliknya gitu. Sebenarnya ini juga hubungan pertemanan dengan siapapun, tidak hanya dengan non muslim sih sebenarnya. Itu yang harus kita ingat, lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat erat gitu. Lalu yang kedua, yang harus kita ingat saat menjalani hubungan pertemanan dengan non muslim, kita harus ingat kita berada di sebuah negara yang beragam gitu, yang sampai disebut sebuah surganya dunia
mana gitu. Dengan banyaknya perbedaan, dengan banyaknya keberagaman, kita sedang berada di negara itu, Indonesia. Ya, kita sedang berada di Indonesia. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya dari keindonesiaan sendiri, justru kita diharuskan untuk berteman dengan siapapun, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras mereka, tanpa memandang suku mereka. Kita harus berteman dengan siapapun. Kita harus ingat, kita berada di Indonesia. Lalu ada satu hal terakhir yang perlu kita ingat saat menjalin hubungan pertemanan dengan non-muslim. Dan ini toleransi ini sangat erat sekali gitu. Toleransi ini harus sangat seimbang dengan Indonesia tadi. Kenapa? Karena di toleransi ini kita menyadarkan kita tentang sebuah ayat dalam Al-Quran gitu, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya ketika kita berteman dengan non-muslim, akan ada dong perbedaan dalam ibadah, dalam pelaksanaan ibadah, bahkan dalam penyebutan Tuhan akan berbeda sekali. Namun kita harus melakukan toleransinya harus seimbang gitu. Kita tidak bisa toleransi kita harus toleransi itu. Kita boleh-boleh saja berteman dengan mereka, namun dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah, dalam konteks keyakinan, itu kita harus memperkuatkan lakum dinukum waliyadin. Kita harus ingat, untukmu agamamu, untukku agamaku. Mungkin banyak sekali contoh kasusnya, seperti misalnya ini kan mendekati tahun baru. Nah, yang paling sering muncul itu adalah perdebatan tentang bolehkah kita mengucapkan selamat untuk hari rayanya ini umat Kristen gitu. Jika kita berteman dengan non muslim gitu, mungkin kita akan bimbang, boleh nggak ya kita tapi aku pernah diajarin nggak boleh nih buat ngucapin ini, tapi gimana dong, dia kan teman aku gitu. Nah, untuk konteks ini itu balik lagi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita memang berteman, tapi dalam agamaku ini nggak boleh, jadi kamu harus toleransi untuk ini. Begitupun mungkin dengan Kristen, ada mungkin ajaran dalam Kristen gitu yang pasti berbeda dengan Islam, dan dalam pelaksanaannya mereka juga gitu, untuk mereka agama mereka gitu. Kita juga akan mentoleransi hal itu gitu. Nah, ini harus ditekankan sekali, toleransi dalam berteman dengan non muslim. Lalu selanjutnya, kesimpulannya, kita mau berteman dengan siapapun, mau berteman dengan non muslim, mau berteman dengan sesama muslim pun, mau berteman dengan berbeda negara atau apapun itu, yang paling terpenting jangan sampai menghujat dan jangan sampai menjelek-jelekkan agama yang mereka anut, agama mereka. Pertemanan itu, kita menjalin pertemanan atas dasar cinta, kita menjalin pertemanan atas dasar kasih sayang gitu, atas dasar kasih sayang. Jadi jangan sampai karena perbedaan agama, karena perbedaan ini justru memecah belahkan kita gitu. Kadang ya hubungan pertemanan dengan sesama muslim aja, dengan perbedaan pikiran aja kita sering kayak nggak mau berteman sama lu mah beda pikirannya sama gua, pendapat lu beda sama gua gitu. Jangan sampai kita ngerasa benar dengan pendapat kita dan kita nggak mau dengerin pendapat orang lain gitu. Mungkin ini juga hal yang akan kita dapatkan ketika kita berteman dengan mereka yang berbeda.
perbedaan pendapat yang akan kita dapatkan, perbedaan perspektif, perbedaan pandangan yang akan kita tanggapi gitu. So, sekali lagi, menurut saya, meskipun saya belum berpengalaman lama gitu ya berteman dengan non-muslim, hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Tentu saja sangat boleh dilakukan. Mau berteman dengan siapapun kita, jangan sampai menghujat. So, that's my opinion. Itu semua adalah pendapat saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.